kondisi keluarganya dan masa depan keluarganya. Cara kita mengamankan guru itu sama dengan cara kita mengamankan masa depan. Kalau guru kita amankan, guru gak usah khawatir dengan keluarga, dengan anak-anaknya, maka guru juga bisa bekerja sepenuh hati untuk anak-anaknya. Yang kedua masalahnya, kualitas. Kualitas guru kita harus ditingkatkan. Dan itu artinya bukan hanya diberikan training soal mengajar kurikulum, tetapi bagaimana metode mengajar guru itu ditingkatkan. Dan guru-guru harus menjadi guru yang menyenangkan. Pelajaran menjadi pelajaran menyenangkan. Beda ya, belajar menyenangkan dengan belajar sambil bersenang-senang. Bersenang-senang menyenangkan lagi. Kita harus yang menyenangkan. Yang ketiga, distribusinya banyak tidak merata. Pemerataan guru kadang-kadang tidak sama. Ada tempat kelebihan guru, ada tempat kekurangan guru. Jadi, dan jumlah guru kita secara total rasionya baik, tetapi pemerataannya belum. Jadi 3 masalah ini jika dibereskan, insya Allah pendidikan kita akan jauh lebih baik. Ada 3 masalah mengenai guru yang harus dibereskan. Kalau gitu solusinya Pak, ya mungkin bisa dibilang dalam waktu paling singkat deh. Bagaimana? Ya, pertama begini, kita harus menyadari bahwa pendidikan itu secara konstitusional tanggung jawab negara, tapi secara moral semua orang tanggung jawab atas pendidikan. Kemudian pengaturan tentang guru memang sekarang sudah ada desentralisasi. Karena itu guru dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kepegawaiannya di sana. Nah, di pemerintah pusat sekarang harus mengubah mindsetnya. Bahwa kita harus memastikan guru-guru kita di sana bukan hanya kita titipi materi untuk diajarkan, tapi juga kita ikut bertanggung jawab secara moral nih. Dan secara konstitusional memastikan bahwa pemerintah daerah mengelola guru dengan baik, memastikan kesejahteraannya dengan baik. Sakit rasanya kalau lihat guru namanya apapun, namanya kadang-kadang honorer, tapi honorer itu kan artinya honored ya, terhormat gitu. Tapi gajinya di bawah UMR. Bagaimana kita bisa berharap guru itu memikirkan anak-anak kita, mengajar anak kita kalau kita sendiri? Kalau dia masih punya permasalahan ya untuk pribadinya. Menurut saya tidak bisa lagi begitu. Jadi saya ingin mengatakan pada tolong semuanya, jangan melihat pekerjaan apa yang dikerjakan guru itu semata-mata soal seperti pekerjaan-pekerjaan lain, karyawan di perusahaan yang memproduksi barang. Di situ yang ngikutin SOP aja, tidak. Guru itu tuh harus hadir sebagai manusia utuh, yang kehadirannya membawa keteladanan, yang kehadirannya membawa hati. Dan jika dia datang membawa hati, sepenuh hati, dahsyat dampaknya. Tapi kalau orang hanya bekerja seperti memproduksi sebuah barang, kayak robot ya Pak, Anda nggak harus kerja dengan hati, Anda ikuti prosedur saja, jadi barangnya. Pendidikan bukan sebuah produksi manusia, bukan. Pendidikan itu adalah sebuah lingkungan untuk membangun semua potensi, dan potensi anak satu sama lainnya beda. Jadi saya ingin semua melihat ini lebih dari sekedar menjalankan undang-undang, lebih dari menjalankan peraturan pemerintah. Ini soal masa depan bangsa kita, ini soal masa depan anak-anak kita. Jadi tolong hormati guru, jaga. Saya bagian menjaganya nih sekarang. Harus bikin kebijakan, harus mengawasi, harus itu. Untuk memastikan pemerintahan nih Pak ya. Kita tahan dulu Mas Menteri obrolan mengenai solusinya dari segi pemerintahan. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Coffee Break. Mas Menteri tadi sempat ingin menjelaskan mengenai pemerintah solusinya dalam menangani 3 permasalahan tentang guru, tapi sempat terpotong. Jadi sekarang monggo silakan dilanjutkan. Jadi gini, sambil duduk ya. Gini, kalau bicara soal guru tadi, saya yang satu bicara soal kesejahteraan. Bagian kita itu bagian memastikan kesejahteraannya baik. Jadi pemerintah harus memastikan bahwa penghasilan guru yang diterima oleh guru itu membuat mereka memang bisa hidup dengan tenang. Dan itu berbagai macam tunjangan itu harus disiapkan. Ada sertifikasi, itu akan jalan terus, tunjangan sertifikasi itu. Dan kita menginginkan makin banyak guru yang tersertifikasi. Jadi itu salah satu yang ingin kita teruskan. Kemudian yang kedua,
adalah status. Status kepegawaian guru yang di banyak daerah itu masih bermasalah. Pemerintah ingin memastikan bahwa status-status mereka dituntaskan, sehingga mereka punya kepastian. Paling sedih kalau terima SMS. Saya terima ratusan SMS tiap hari. Betul-betul ratusan SMS, apalagi waktu hari-hari pertama sesudah pelantikan. Bisa sampai lebih dari 2.500 SMS per hari. Dan mayoritas dari guru. Keluh kesah mereka. Dan mayoritas guru menceritakan soal status yang harus dibereskan. Jadi saya mengharap kita akan tegas soal ini. Kita akan bicara dengan pemerintah daerah. Kemudian bicara soal kualitas. Kualitas guru itu harus ada program-program yang membuat guru bisa menjadi pendidik yang mencerahkan. Jadi guru juga harus belajar. Nah, bagian kita menyiapkan proses pembelajaran itu. Jadi saya membayangkan bukan sekedar training untuk bagaimana mempraktekkan atau bagaimana menjalankan kurikulum, bagaimana membuat RPP, bagaimana membuat assessment. Guru kan harus bikin raport, harus menulis penilaian. Jangan hanya yang teknis, tapi justru fokus pada hal yang sifatnya metode mengajar, sehingga mereka bisa jadi guru yang menyenangkan, yang saya bilang tadi. Itu yang kedua, kualitas. Dan harapannya soal kualitas ini bisa kita lakukan dalam 5 tahun ke depan. Itu semua guru mengalami pelatihan. Terus yang ketiga, soal distribusi. Tempat-tempat yang kekurangan guru, kita harus lakukan terobosan, penempatan guru-guru khusus di tempat-tempat itu. Karena kita janji, lahir di mana saja, besar di mana saja, harus dapat kesempatan yang sama untuk bisa sejahtera. Dan itu artinya juga kesempatan yang sama untuk tercerahkan, tercerdaskan melalui pendidikan. Jadi, nah, tapi pemerintah nggak bisa jalan sendirian. Kalau gitu, masyarakat apa yang bisa dibantu oleh masyarakat? Jadi, saya sering katakan begini, pendidikan harus dilihat sebagai sebuah gerakan. Gerakan itu artinya ada peran masyarakat, ada peran pemerintah. Ini ya, Mbak Asti, misalnya kalau kita sebut ini pendapatan guru gitu ya, sekian, kita ingin meningkatkan terus pendapatan guru. Tapi kalau pendapatan guru meningkat, pengeluarannya meningkat terus, gak ada artinya. Ini kejar-kejaran ya, Mas, ya? Jadi kita ingin meningkatkan pendapatan guru, tapi juga kita ingin mengurangi pengeluaran guru. Bagaimana caranya itu, mengurangi pengeluarannya? Letak peran masyarakat. I see. Jadi, saya mengundang kepada semua masyarakat yang hari ini yang memiliki guru sebagai konsumen. Oke? Berikan diskon untuk gurumu. Bilang terima kasih pada gurumu. Lalu katakan, Ibu, Bapak, kalau beli tempat saya karena Bapak Ibu guru, saya kasih diskon. Ya, biarkan mereka belanja dan dapat diskon. Jangan guru itu jangan dibeli rupiah begitu. Seakan-akan seperti jangan. Tapi Anda belanja kemana saja karena Anda guru, Anda dapat diskon. Privilege. Anda terbang dapat kesempatan lebih awal. Jadi saya ingin mengajak berseluruh rakyat Indonesia. Mari kita muliakan guru nih, mumpung lagi hari guru. Hari guru, oke. Caranya apa? Nomor satu, saya ingin mengajak semua orang untuk datang kembali ke tempat gurunya. Ke sekolahnya gitu ya, Pak? Pasti kapan? Terakhir ke SD, pasti. SMP, SMA. SD sih udah lama banget ya, Mas Menteri ya. Oke, kalau gitu, mulai hari ini gitu ya. Kemudian saya bisa datangi gurumu. Bilang terima kasih, cium tangannya, dan tanya kabarnya. Kita semua sudah seperti sekarang. Saya jadi terharu nih seketika. Kita sudah bisa seperti sekarang ini karena mereka. Hidup kita berubah jadi lebih makmur. Mereka tak berubah sejak zaman dulu. Yang pensiun dengan kesunyiannya dan kesulitannya. Jadi itu peran masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab negara. Pendidikan adalah tanggung jawab semua. Dan minimal di hari guru ini kita peduli pada guru kita. Nah, ini kalau pergerakan ini terus dilaksanakan bukan hanya di momentum Hari Guru Nasional ini, alangkah luar biasanya ya, Mas Menteri. Dahsyat. Saya membayangkan ini menjadi gerakan nasional, memuliakan guru. Ayo, Hari Guru Nasional, setidaknya kita bersilaturahmi kepada guru dan kita berpikir apa yang bisa kita berikan kepada guru kita.
kasih sayang, diskon, kesempatan didahulukan tujuh tadi dan sebagainya. Begini, dan baru mendatangi saja guru itu kebahagiaannya luar biasa. Usianya mungkin sudah 70, mungkin udah nggak bisa pergi, lalu datang bekas muridnya, dan sampai di sana dicium tangannya, udah selesai, that's it, kebahagiaan itu. Oke, saya janji nih habis ini mendatangi salah satu guru favorit saya waktu SD, namanya Ibu Agustin. Rumahnya dekat, tapi saya belum pernah bersilaturahmi lagi. Kalau gitu hari ini ya, nanti setelah coffee break saya akan ke sana. Sementara itu pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi perbincangan yang sangat seru ini dengan tema Hari Guru Nasional sesaat lagi. Kembali lagi di Coffee Break, masih bersama Asy Mohtar dan juga Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini masih agak rancu sih bilangnya Mas, tapi mau tidak mau harus dibiasakan seperti itu ya Mas Anies Baswedan. Tadi kita jeda sejenak. Asy ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Anda pemirsa Coffee Break kemudian berpikir mengenai guru Anda? Siapa ya gurunya? Saya sudah melakukan apa ya terhadap guru saya? Karena sih terus terang masih kepikiran soal hal itu. Berarti Ya. that's magic words gitu kan Pak ya? Ya, memang justru itu. Menurut saya ketika kita memperingati Hari Guru, bukan sekedar hadir di upacara, lalu melihat beberapa orang guru mendapatkan penghargaan. Yang harus terima penghargaan itu semua guru yang sudah hadir di depan ruang kelas kita. Dan saya selalu katakan pada guru-guru, Bapak Ibu guru, menjadi guru itu bukan pengorbanan. Menjadi guru adalah sebuah kehormatan. Bapak Ibu guru di depan ruang kelas mewakili kita semua, menjalankan tugas amat mulia, mencerdaskan anak-anak sebangsa. Jadi Anda hadir depan ruang kelas itu mewakili kita atas nama kita semua. Dan yang berada di depan Anda, depan para guru, adalah wajah masa depan Indonesia. Futurolog yang sebenarnya itu para guru. Mereka sudah lihat nih wajah kita di masa depan. Dan buat guru yang sekarang masih mengajar, saya sering berkata pada mereka dalam sebuah diskusi-diskusi, Bapak Ibu guru punya pilihan, mau menjadi guru yang diingat atau menjadi guru yang dilupakan. Pilihannya ada pada Anda, bukan pada muridnya. Jika Anda guru yang menginspirasi, pasti Anda diingat. Tapi jika Anda menjadi guru yang menimbulkan anak merasa tidak suka, Anda bisa terlupakan. Atau mengajar biasa-biasa saja, Anda terlupakan. Karena itu tantangan bagi guru sekarang adalah jadilah guru yang menginspirasi. Tugas guru itu bukan hanya mengajar, bukan hanya mendidik, tapi menginspirasi. Itu levelnya paling atas tuh. Kalau dia bisa menginspirasi, anak itu akan tercerahkan. Dan Indonesia ini dibangun bukan orang terdidik saja, tapi orang tercerahkan. Generasinya Bung Karno, Bung Hatta itu bukan cuma terdidik, dia enlighten, tercerahkan. Karena itu pikiran-pikiran yang melampaui zamannya. Nah, bayangkan hadir di ruang kelas kita seperti itu. Jadi buat kita semua yang sekarang sudah merasakan manfaat pendidikan, saya ingin mengundang untuk yuk bantu pendidikan. Yuk, gitu. Saya juga kemarin sebelum ini saya bukan dalam pemerintahan, saya luar pemerintahan. Ya, saya banyak aktivitas pendidikan. Tapi saya sekarang masuk di dalam pemerintahan. Terus saya ingin mengajak pada semua, yuk kita sama-sama beresin. Karena ini bukan tanggung jawab pemerintah saja. Dan bila kita bisa mulainya dengan guru, apalagi ini Hari Guru benar. Iya, momentum nih ya. Dan buat anak-anak juga ke depan. Ini kebetulan kita duduk di internet, ya. Kita gunakan alat-alat ini untuk membangun masa depan. Jadi guru juga mengalami pergeseran peran, bukan? Dulu sumber informasi, sekarang dia menjadi fasilitator proses belajar. Karena sumber informasi ada di mana-mana, aksesnya ada banyak. Nah, kita dorong agar proses ini bisa berjalan lebih baik. Buat guru-gurunya, buat murid-muridnya, dan kalau itu terjadi, Indonesia akan bisa melunasi seluruh janjinya. Kita ini berjanji mencerdaskan, berjanji mensejahterakan, berjanji melindungi. Janji itu harus dibayar lunas. Dan sudah waktunya ya menepati janji itu. Harus. Oke. Tapi Mas Menteri, ini kita juga tidak bisa menutup mata bahwa adalah beberapa guru-guru yang sepertinya agak sulit untuk meninggalkan tempat nyamannya gitu, untuk membuat mereka lebih kreatif, membuat mereka lebih bisa memberikan inspirasi kepada murid-muridnya. Ini untuk permasalahan yang seperti ini, kira-kira solusinya seperti apa?
mendorong guru-guru itu sendiri? Begini, motivasi itu penting sekali. Karena dengan motivasi yang kuat, baik, kerjanya juga akan sepenuh hati. Jadi kita harus masuk di wilayah itu juga. Saya sih sebagai guru-guru selalu tanya, kalau Anda mau jadi guru tapi guru yang biasa-biasa saja, apa bedanya dengan kegiatan yang lain? Kalau Anda ini punya kesempatan, dalam misalnya Anda mengajar 10 tahun, ratusan anak sudah Anda sentuh perjalanan hidupnya. Ratusan anak. Ingin nggak Anda sentuh dan mereka melesat? Tentu ingin. Jadilah guru yang kerja sepenuh hati. Jadilah guru yang datang di sana all out gitu. Tidak ada beban, tidak ada, dan mau menunjukkan sikap-sikap yang terbuka, kreatif, inovatif. Tapi guru tidak bisa melakukan itu sendirian. Tugasnya besar, tanggung jawabnya besar. Dia memerlukan partner. Nah, ini tugasnya pemerintah nih. Menyiapkan materi-materi tentang pembelajaran metode mengajar yang kreatif, yang menarik, yang menyenangkan, itu kita harus siapkan. Jadi jangan gurunya, Anda jadi guru yang kreatif ya, tapi terus pemerintah nggak ngapa-ngapain. Caranya ya, gurunya juga bingung kan nanti Mas Berikan Menteri. Itu. Jadi dan sekarang dengan internet bisa dipakai, akses itu di mana saja. Nah, tidak ada, sulit sekali kita menemukan hal yang baru di dunia ini. Seseorang di mana di somewhere pasti pernah melakukan sesuatu yang menyangkut peningkatan kemampuan kreativitas guru misalnya. Jadi saya selalu tekankan, bayangkan pendidikan itu selalu masa depan, masa kini, masa depan. Bayangkan anak-anak itu kelak. Jadi itu yang harus ditekankan pada guru-guru kita. Di momen Hari Guru Nasional ini, pesan, mungkin bisa bilang pesan kunci, tapi pesannya kemana gitu ya Mas Menteri? Harapan yang ingin disampaikan kepada guru-guru, masyarakat yang ingin menjadi guru, berjiwa guru, masyarakat Indonesia semuanya. Bapak Ibu guru, pada Anda kita titipkan persiapan masa depan Indonesia. Kami titipkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berada di depan ruang kelas, bukan mengajar, bukan saja mendidik, tapi menginspirasi. Hari-hari Anda adalah hari-hari melukis wajah masa depan Indonesia. Karena itu, kerjakan dengan hati dan sepenuh hati. Ada banyak masalah di Indonesia, termasuk soal tanggung jawab pemerintah daerah di dalam mensejahterakan guru. Kita harus bereskan itu. Di sisi lain, Bapak Ibu guru punya anak-anak yang begitu banyak. Jadikan mereka anak-anak yang optimistik, anak-anak yang positif, anak-anak yang berkarakter baik, anak-anak berintegritas. Dan bila itu terjadi, wajah Indonesia berubah. Jadi, saya ingin kita semua melihat tanggung jawab guru ini sebagai tanggung jawab kita bersama. Yuk, kita sama-sama muliakan guru. Mari kita sama-sama tempatkan guru di dalam tempat yang terhormat. Dan izinkan nanti, satu saat bangsa ini menengok dalam perjalanannya. Saya menjadi bagian dari Indonesia yang memuliakan guru dan menyiapkan Indonesia yang lebih baik buat semuanya. Jadi mari kita meng-VIP-kan guru-guru kita. Momentum Hari Guru Nasional, yuk kita manfaatkan untuk mengenal guru-guru kita, menghampiri guru-guru kita sebagai bukti bahwa kita berterima kasih atas jasa-jasa mereka dan mencintai mereka sampai dengan sekarang ini dan juga nanti ke depannya. Terima kasih banyak Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Anies Baswedan atas waktunya, dan terima kasih juga untuk pemirsa Coffee Break. Kita akan bertemu kembali di lain kesempatan, tentunya hanya di sini di Coffee Break TV One. Sampai jumpa. Terima kasih.